Jangan lupa like, share, subscribe, dan nyalain lonceng notifikasinya ya. Salam sepak bola, sahabat bola mania. Jumpa lagi dalam Bola Mania Channel bersama Yosef Tortulis. Duel semifinal Timnas Garuda kontra Uzbekistan di semifinal Piala Asia U23 besok malam menyita perhatian seluruh bangsa Indonesia. Semua menanti penuh deg-degan. Mampukah tim Garuda yang dijuluki Brasilnya Asia mengukir sejarah besar, lolos ke final sekaligus meraih tiket Olimpiade 2024 Paris? Peluang itu cukup terbuka, walau Uzbekistan lebih diunggulkan. Peringkat FIFA negara bekas pecahan Uni Soviet itu berada di posisi ke-64, Indonesia di 134. Rekor pertemuan juga kita kalah. Kita 4 kali kalah dari 6 laga dan hanya 2 kali seri. Perjalanan Uzbekistan ke semifinal juga fantastis. Mencetak nilai sempurna 9 dengan mencetak 12 gol dan tanpa kebobolan. Dan di fase grup, mereka menghajar 2 bebuyutan Indonesia di Asia Tenggara, menggebuk Malaysia 2-0 dan Vietnam 3-0. Meski posisi underdog, tim Garuda punya 5 alasan teknis dan non-teknis guna melumpuhkan Uzbekistan, seperti yang diderita 2 raksasa Asia, Australia dan Korea Selatan. Alasan pertama, tim Garuda sedang di atas angin dengan mental pemenang yang kuat kokoh dan sudah dibangun sejak sukses meraih medali emas SEA Games 2023 di bawah asuhan pelatih Indra Safri. Di Qatar, tambahan 4 pemain pilar keturunan, Justin Hubner di central back, Ivar Jenner dan Nathan Cho di jangkar lini tengah, dan Rafael Struijk di ujung tombak, telah memperkokoh mental pemenang tim Garuda, sehingga mendadak menjadi pembunuh raksasa. Australia 1-0, Yordania 4-1, dan Korea Selatan 11-10 setelah bermain 2-2 dalam 120 menit. Bahkan, suasana hati Laskar Garuda saat ini tengah terbakar untuk merebut tiket Olimpiade Paris. Satu lagi modal berharga tim Garuda, masa istirahat 1 hari lebih lama ketimbang Uzbekistan. Meski tim Garuda bermain lebih panjang 120 menit saat melawan Korea Selatan. Dalam pertandingan sepak bola modern dengan intensitas tinggi dan penuh gengsi, masa istirahat 1 hari sangat berharga untuk pemulihan fisik dan mental pemain. Jika fisik dan mental pemenang terjaga dengan baik, rasanya Uzbek sekalipun sulit menghentikan langkah pasukan Sinteyong. Alasan kedua, cara dan gaya main sudah matang dan teruji. Filosofi bermain agresif, sistem high pressing hingga ke garis tengah, dan gaya menyerang bola-bola pendek cepat datar dari kaki ke kaki tampak semakin matang usai melewati 3 laga super berat melawan Australia, Yordania, dan Korea Selatan. Filosofi, sistem, dan gaya bermain khas Indonesia itu dipertontonkan oleh Rizky Ridho dan kawan-kawan dengan enjoy, dengan nyaman, dan penuh percaya diri, sehingga bakat dan kemampuan terbaik setiap pemain keluar semuanya dan sulit dihentikan oleh Australia atau Korea Selatan sekalipun. Perlu dicatat bahwa 80% skuad inti pasukan Sinteyong di Qatar kali ini adalah skuad inti pasukan Indra Safri ketika merebut medali emas SEA Games April 2023 dan lolos ke 16 besar Asian Games pada September 2023. Di babak 16 besar Asian Games, tim Garuda U23 asuhan Indra Safri sukses menahan 0-0 Uzbekistan selama 90 menit sebelum akhirnya menyerah 0-2 di masa extra time. Alasan ketiga, komposisi pemain yang mengisi formasi defensif 5-4-1 atau formasi ofensif 3-4-3 sudah stabil dan teruji. Pelatih Sinteyong sudah memiliki sekitar 14-16 pemain inti dan utama dalam formasi 5-4-1 saat bertahan dan berubah menjadi 3-2-4-1 saat menyerang. Di bawah Mister ada Hernando Ari, kemudian trio center back ada Muhammad Ferrari atau Komang Teguh, kemudian ada Rizky Ridho dan Justin Hubner. Kuartet lini tengah ada Fajar Faturrahman atau Rio Fahmi di kanan, kemudian Ivar Jenner dan Nathan Cho di sentral lini tengah, dan Aran Pratama di kiri. Lalu trio striker di depan ada Marcelino Ferdinand di kiri, atau juga kadang-kadang ada Rafael Struijk, kemudian Rafael Struijk atau Ramadan Sananta di sentral di tengah, sementara di wing kanan ada Bitan Sulaiman atau James Royer. Sebagai pengganti Rafael Struijk di ujung tombak yang absen karena mendapat 2 kartu kuning dalam 2 laga sebelumnya, maka laga melawan Uzbekistan malam besok akan menjadi momentum bagi Ramadan Sananta untuk membuktikan kapasitasnya sebagai Al Qujum kotak penalti Liga 1
seperti ia tunjukkan saat menjadi top skor SEA Games 2023 dengan 5 gol bersama Fatur Rahman. Dengan postur tinggi kokoh, Sananta punya 3 kelebihan sebagai striker sentral yang ada di ujung tombak. Ia punya tendangan yang keras, lalu kuat duel udara dan kerap bikin gol lewat sundulan, kuat kokoh jika duel badan maupun kick the ball, memegang bola, sehingga ia menjadi sangat efektif menjadi tembok pemantul bola bagi penyerang sayap maupun gelandang yang muncul dari second line. Alasan keempat, mengapa Indonesia punya peluang besar untuk mengalahkan Uzbekistan, yaitu sistem dan cara main Uzbekistan mirip Australia, tetapi kekuatan Uzbekistan masih di bawah Australia maupun Korea Selatan. Kita lihat dari sisi peringkat FIFA, Uzbekistan di posisi 64, sedangkan Australia di posisi ke-22 dan Korea Selatan di posisi 23 FIFA. Dan kalau kita lihat rekor pertemuan, Uzbekistan juga kalah jauh dari Uzbekistan maupun Korea. Uzbekistan 3 kali kalah dan sekali seri lawan Australia dari 4 kali pertemuan. Korea Selatan juga perkasa di hadapan Uzbekistan. Dari 10 kali bertanding, Korea Selatan menang 7 kali dan seri 3 kali, tidak pernah kalah. Kemudian kalau kita melihat sistem dan gaya bermain Uzbekistan sebetulnya mirip dengan Australia yang mengandalkan kolektivitas dalam permainan organisasi yang tertata rapi dan seimbang. Namun, mereka memiliki kecepatan dan power mirip Korea Selatan. Maklum, secara sosio-historis maupun antropologis, Uzbekistan adalah campuran Asia Tengah dan Eropa Timur, serta bangsa Mongolia yang pernah dijajah kerajaan Uzbek. Jadi, gaya bermain Uzbekistan adalah gabungan tipikal Eropa Timur yang terorganisir dan gaya Asia Timur, Korea Selatan, Jepang, Cina yang menonjol dalam speed and power. Karena itu, sudah seharusnya Uzbekistan bisa dihancurkan oleh tim Garuda. Karena level permainan dan tantangan yang akan diberikan oleh Uzbekistan sebenarnya tidak sedasar Australia ataupun Korea Selatan. Kuncinya menurut saya adalah apakah kita mampu membuat rusak organisasi permainan lawan dan putuskan aliran bola gaya box to box dari Uzbekistan. Uzbekistan melakukan serangan dengan sistem box to box dari ini belakang ke tengah, bisa juga dari tengah ke kanan, ke kiri. Jadi mereka tidak melakukan direct ball. Kalau Australia dan Korea Selatan saja bisa dirusak permainannya oleh tim Garuda, tentu Uzbekistan menjadi lebih mudah. Alasan kelima, Indonesia berpeluang menghancurkan Uzbekistan besok malam ialah adanya pemain ke-12, yaitu dukungan 100% seluruh pencinta sepak bola di tanah air, termasuk sekitar lebih dari 5.000 orang yang akan memberikan dukungan langsung di stadion. Berbagai bentuk ekspresi dukungan masyarakat Indonesia di berbagai platform media sosial menjadi energi dahsyat bagi Marcelo Ferdinand dan kawan-kawan untuk melaju ke final dengan melabrak Uzbekistan. Yang tak kalah penting, dukungan 1000% Presiden Joko Widodo yang selama ini memberi perhatian istimewa kepada olahraga rakyat bernama sepak bola. Bukan hanya mengeluarkan perpres yang melandasi dana APBN untuk tim nasional, Jokowi juga selalu menonton setiap laga timnas, baik ketika laga di Indonesia maupun menonton siaran langsung lewat layar televisi. Dan Presiden Jokowi juga selalu memberikan motivasi lewat medsos, terutama setelah pertandingan. Khusus untuk mewujudkan mimpi lolos ke Olimpiade 2024 di Paris, Presiden Jokowi menginstruksikan 2 menteri kunci, yaitu Menteri BUMN yang juga Ketua Umum PSSI Erick Thohir dan Menpora Dito Aryo Tejo untuk parkir mendampingi tim Garuda selama laga-laga krusial di Qatar. Tentu kehadiran 2 tokoh ini bukan sekedar memastikan bonus besar untuk tim. Lebih dari itu, kehadiran Erick Thohir dan Menpora selama 24 jam di Qatar adalah simbol kehadiran negara untuk memberikan rasa nyaman bagi seluruh tim, sekaligus melecut semangat perang Laskar Merah Putih untuk memenangkan perang besar besok malam, merebut tiket Olimpiade yang sudah lama didamba-dambakan. Dalam pandangan saya, 5 alasan teknis dan non-teknis di atas akan berbuah secara besar lolos ke Olimpiade jika
beberapa syarat berikut bisa terpenuhi. Saya melihat syarat pertama, bagaimana merawat hati-hati mental pemenang atau mental juara agar tetap di level siaga 1 seperti saat melawan Australia, Yordania, dan Korea Selatan. Antara lain bisa ditunjukkan dengan bagaimana para pemain bermain dengan konsentrasi penuh, disiplin tinggi dalam bertahan maupun menyerang, dan mereka harus bisa bermain lepas. Dan tidak henti-hentinya tim official dan supporter terus membakar mental petarung dan mental pemenang selama 90 menit. Menjaga mental pemenang ini sangat penting agar permainan Garuda tidak anti klimaks. Maksudnya, jangan sampai klimaksnya sudah terjadi saat pertarungan dramatis melawan Korea Selatan. Kita tentu tidak ingin kisah heroik Maroko di semifinal Piala Dunia 2022 lalu terjadi di tim Garuda. Saat itu, langkah ajaib Maroko terhenti oleh Prancis di semifinal. Dalam hal ini, Sinteyong dan tim official didampingi Ketua Umum PSSI Erick Thohir tentu perlu menjaga momentum agar mental Laskar Garuda terjaga hingga puncak, merebut gelar Piala Asia U23 dan terbang ke Olimpiade Paris. Syarat kedua, pelatih Sinteyong kita harapkan tidak berspekulasi. Don't change the winning team dan don't change the winning system. Soal ini kita percaya pelatih Sinteyong tidak mungkin melanggar prinsip umum dalam olahraga ini. Jangan merubah tim pemenang dan jangan merubah sistem yang sudah teruji efektif. Saat ini sekitar 15-16 pemain inti sudah paten, sudah mantap di posisinya dalam memainkan sistem dan pola dasar 3-4-3 yang dikembangkan oleh Sinteyong. Jadi menurut saya tidak perlu ada perubahan taktik yang bersifat spekulatif, karena memang 3 pertandingan sebelumnya sudah teruji sistem juga starting line up. Syarat ketiga, tim pelatih dan official perlu cermat dalam mengamati, mengikuti jalan pertandingan dan memberi arahan serta membuat keputusan yang tepat selama 90 menit pertandingan ataupun hingga babak extra time dan adu penalti. Misalnya, terkait pergantian pemain yang cedera atau sudah kelelahan dan tidak perform lagi, atau memasukkan pemain baru untuk mengubah situasi permainan tim. Selain itu, perlu memberi motivasi dan arahan kunci jika tim dalam posisi tertinggal untuk kembali bangkit mengejar ketertinggalan. Syarat yang keempat, perlu menghindari kesalahan-kesalahan elementer yang tidak penting, seperti misalnya salah passing dan salah kontrol, atau terlalu berani bermain bola dan melakukan passing horizontal di area pertahanan sendiri. Kemudian salah mengantisipasi atau ceroboh saat mengawal 1 lawan 1 man to man marking di area pertahanan. Dan juga perlu cermat dalam melakukan zona marking. Jangan sampai salah menjaga bola dan menjaga daerah. Kemudian juga penting tidak membuat pelanggaran di sepertiga lapangan kita sendiri, karena hal itu akan berbuah tendangan bebas yang bisa menghukum gawang Hernando Ari, mengingat kualitas teknik dan postur pemain-pemain Uzbekistan tinggi-tinggi. Mengapa tidak boleh melakukan kesalahan-kesalahan elementer? Alasannya, Uzbekistan adalah tim Eropa yang bermain efektif dan profesional, dan mereka tentu sudah membaca secara detail ruang-ruang di area pertahanan kita yang bisa dieksploitasi. Mereka tentu mempelajari bagaimana cara main Indonesia ketika mengalahkan Australia dan Korea Selatan. Lihat misalnya kasus gol penyama kedudukan Korea Selatan menjadi 2-2 di menit ke-86. Bagaimana barisan pertahanan kita agak lengah sehingga kalang kabut saat Korea Selatan berhasil merebut bola dan melancarkan serangan balik secepat kilat usai kita gagal melakukan tendangan pojok. Ruang-ruang kecil seperti ini tentu juga sudah dipelajari dengan baik oleh pelatih Uzbekistan. Syarat kelima, bagaimana kita harus bisa memanfaatkan setiap peluang sekecil apapun menjadi gol di area pertahanan Uzbekistan. Lihat bagaimana Rafael Struik bisa menjebol gawang Korea Selatan dari ruang sempit. 2 gol Rafael Struik
benar-benar menakjubkan karena dia melakukannya, dia memanfaatkan ruang begitu sempit dalam sepersekian detik untuk bisa menjebol gawang Korea Selatan. Begitu juga bagaimana memanfaatkan secara efektif dan terukur. Misalnya, kalau nanti ada lemparan ke dalam, lemparan maut, arahan pertama, kemudian bagaimana kita memanfaatkan tendangan bebas dan tendangan sudut. Semua pulang itu harus bisa dimanfaatkan secara optimal. Terus dikatakan bahwa 5 syarat di atas sudah dijalankan dengan baik oleh tim Garuda dalam 3 laga sebelumnya melawan Yordania, Australia, dan Korea Selatan. Itu berarti kunci kemenangan melawan Uzbekistan besok malam ditentukan oleh apakah Rizky Ridho dan kawan-kawan mampu mempertahankan level permainan terbaik seperti saat mempermalukan Australia dan Korea Selatan. Jika jawabannya ya, bisa mempertahankan level permainan seperti itu, maka peluang Indonesia menang bukan lagi 55-45, tetapi 60-40. Selamat berjuang, Garuda Muda. Sahabat bola mania, sampai di sini dulu. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Salam sepak bola.